Hai guys, Selamat datang lagi di channel ini dan selamat malam Jumat. video kali ini, di malam Jumat kali ini kita akan bahas misteri jam 3 pagi. Ya, misteri jam 3 pagi, kalian pasti nggak asing banget sama jam 3 pagi yang katanya puncaknya si orang-orang si makhluk-makhluk itu pada keliaran guys. Sebelum ke videonya, baiknya kalian berikan like, comment, and subscribe. Dan selain itu kan juga follow Instagram kita, Resya Brotherhood, dan Instagram kita masing-masing. Langsung aja kita ke videonya. By the way, Marsha lagi nugas, jadi kita berdua aja yang bacain misteri ini ya guys. Hai guys, aku nugas. Semangat Marsha. Cayo, Cayo apa? tuh. Pernah nggak sih kalian bangun jam 3 pagi, terus ngerasa kayak ada yang aneh gitu, something mungkin? Ya, dan katanya kalau kita kebangun jam 3 pagi itu bakalan ngerasa kayak lebih aneh gitu. Nggak tahu kenapa bakalan ngerasa lebih aneh. Ya nggak pernah kan? Pernah sih, pernah. Kalau aku nggak pernah dan nggak mau ngerasain. Apalagi kalau kita kebangun jam 3 pagi terus pengen ke air. Udah kebayang sih. Ditambah kayak ada sosok yang ngeliatin kita dari jauh. Bener banget. Nah, yang kita bakal bahas kali ini tuh apa sih yang terjadi pada jam 3 pagi itu? Kenapa kita selalu ngerasa kayak lebih serem gitu dari jam-jam malam biasanya? Padahal sering kan kebangun malam, tapi kalau kebangun jam 3 pagi tuh kayak aneh gitu, ngerti gak sih? Apakah ini berhubungan dengan makhluk-makhluk mereka yang udah beda dunia? Atau kita bakal bahas video kali ini. Pokoknya saya tentukan juga follow. Udah ya, like, comment, dan subscribe udah. Langsung aja ya kita ke pembahasannya. Banyak orang yang percaya kalau jam 3 pagi adalah witching hour, atau waktu saat dunia yang hidup dan yang mati benar-benar jadi tipis dan nggak terpisahkan. Berarti emang benar ya, dunia manusia sama dunia orang yang udah mati itu tipis. Beda tipis. Jadi nggak salah kita ngerasain kayak ada aneh-aneh gitu. Jadi mungkin wajar kali ya. Jadi nggak heran kalau jam 3 pagi itu kita bisa merasa kayak ada orang yang nggak kelihatan, tapi kayak kita ngerasanya ada orang yang ngeliatin kita. Padahal emang nggak ada. Ada pula yang percaya kalau di jam 3 pagi itu kekuatan paranormal jadi makin meningkat. Kalau aku nggak percaya karena belum ngerasain. Sama, aku juga belum Tadi pernah kebangun jam 3 pagi. Kata witching hour itu sebenarnya mulai muncul pada tahun 1835, maaf. Yang berasal dari tahun 1535. Ketika gereja Katolik melarang adanya kegiatan di Eropa pada jam 3 sampai 4 pagi. Karena adanya aktivitas paranormal yang tadi yang tinggi banget, yang benar-benar ada kuat banget paranormalnya. Kayak pengusiran setan, aktivitas iblis, hingga ritual-ritual mengerikan. Yang digituan ya. Mungkin yang minta selain ke Allah, mereka ngelakuinnya jam 3 pagi. Gak tahu sih aku mah. Oleh karena itu, banyak orang percaya kalau sekitar jam 3 pagi di belahan dunia manapun adalah waktu yang tepat kalau manusia pengen bertemu dan berinteraksi dengan makhluk halus. Jam 3 pagi juga waktu yang tepat untuk makhluk halus mengganggu manusia. Jadi mereka suka mengganggunya jam 3 pagi. Emang ya yang tadi aku bilang puncaknya si mereka gitu. Jadi bukan jam 12 atau jam berapa ya. Kalau dulu waktu kecil aku ngiranya jam 12 puncaknya itu, yang serem-seremnya itu. Benar. Ya kan? Aku kira juga pertamanya Ya, kayak gitu. ternyata jam 3 pagi guys. Jadi jangan heran kalau hantu-hantu di film Indonesia atau di luar negeri banyak yang menyangkut pautkan dengan jam 3 pagi ini. Ya emang sih banyak ya film horor yang menyangkut pautkan sama jam 3 pagi. Benar. Tapi benar nggak sih ada makhluk halus yang mendatangi kita ketika kita nggak sengaja terbangun di jam 3 pagi? Secara ilmiah, sebenarnya kita yang kebangun sekitar jam 3 pagi nggak ada hubungan dengan bisa melihat hantu kok. Itu secara ilmiah. Itu secara ilmiahnya. Ini secara ilmiah ya. Sekitar jam 3 pagi itu biasanya waktunya tubuh manusia itu lagi
tidur di yang paling dalam-dalamnya, paling lelap-lelapnya. Kalau sudah masuk ke dalam tidur yang terdalam ini, tubuh kita bakalan ngerasain beberapa hal kayak jantung yang berdetak lebih lambat, suhu tubuh yang menjadi lebih dingin, hingga organ-organ tubuh menjadi lebih pasif karena sedang beristirahat. Nah, kalau kita bangun sekitar jam 3 pagi, walaupun seharusnya kita sedang tidur terdalam dan terlelap pulas, ini tandanya kita bakalan merusak proses tidur terdalam ini. Alhasil, wajar aja kita jadi merasa aneh dan kebingungan. Wajar juga kalau tubuh kita jadi terasa dingin dan akhirnya kita jadi panik karena itu. Biasanya orang-orang kalau panik di jam-jam tertentu gitu kayak selalu menyangkut pautkan dengan makhluk-makhluk itu. Padahal enggak semuanya ya. Tapi itu emang bisa terjadi, tapi ini secara ilmiahnya. Secara ilmiah. Kita lagi tidur dalam terdalamnya. Biasanya kalau kita panik kayak gini tuh biasanya orang-orang tuh suka biasanya mulu dah. Biasanya ketika kita panik, orang-orang selalu menyangkut pautkan dengan hal-hal supranatural, yaitu ketika ada makhluk halus yang ingin berkomunikasi dengan kita tuh guys. Padahal sebenarnya ini cuma terjadi karena fungsi tubuh kita yang masih belum stabil. Jadi, lain kali kalau kita terbangun sekitar jam 3 pagi, jangan berpikiran itu hantu atau makhluk halus lainnya ya. Itu semua sebenarnya terjadi karena respon alami tubuh kita aja. Jadi jangan ketakutan duluan gitu. Sekarang kita mau berbagi pengalaman jam 3 pagi. Punya pengalaman kebangun jam 3 pagi? Kebangunnya kayak ada yang bangunin sih kalau aku. Ada yang ngebangunin. Padahal nggak ada, terus tiba-tiba nggak bisa tidur lagi. Marsha juga punya Oh, Marsha pengalaman juga jam punya. 3 pagi. Nanti dia mau nyerita Jam berapa itu? Jam setengah 3. Setengah 3. sekitar jam 3 pagian lagi. Ya pertama mah jam setengah 2. Sini. Sini. Sini cerita dulu, sini cerita dulu. Marsha mau nyerita dulu guys. Guys, aku tuh ya pas jam sekitar jam setengah 2 pagi ada yang nelpon, tapi nomornya tuh kayak nomor Tidak dikenal gitu ya. tapi nggak ada nomoran. Nggak ada nomor. Nggak ada nomornya, itu aneh banget sih, parah. Dan katanya suaranya gimana? Ngegerung. Gerung Kayak hewan. kucing yang ngegereng gitu. Gitu Atau guys. yang lagi suara ngerek, Ngerok. Ngerok. Mendengkur. Mendengkur. Nah, kata ayah aku tuh udah cina matiin daya aja. Aku sama matiin daya. Handphonenya. Ternyata jam 2 pagi nelpon lagi tapi hurung lagi ya. Kan HP-nya dimatiin. Iya, tapi dimati daya. Ih, sumpah Aku teh merinding, dimarahin guys. lah ya. Bilangin dimatiin daya aja. Udah ya, kata aku teh udah. Cekap betenya. Kenapa aneh? Cina matiin daya lagi ya sama aku ya. Pas jam 3 pagi, nyala lagi. Padahal udah dimatiin daya. Nah, jam 3 pagi tuh kok aku angkat aja lah ya. Ternyata malah ngegerung. Ditanya, ini siapa juga nggak ngejawab. Sampai terakhir nelpon tuh kemarin. Terus Kemarin masih nelpon? Kemarin nelpon Ya, lagi. masih nelpon. Nah pas kejadian itu tuh kan Marsha lagi di rumah Rumah. ayahnya. Ya. nggak di sini ya, nggak di rumah nenek. Nah ibunya Tasya ngelihat di Di rumah neneknya Marsha. Ada Ada Marsha Marsha lagi lagi main duduk HP. Padahal Marsha masih ada di rumah ayahnya. Iya. Terus waktu ibunya Tasya, iya ya, kayak Tadi nyari, bukan kata Marsha, ayah. Kayak nyari, Iya, kayak nyari. nyari gitu. Marsha tadi mana? kemana Tadi gitu. kemana? Hah? Terus Terus ada kata yang bilang Marsha, bukannya Marsha lagi di rumah ayahnya. rumah ayahnya. Wah itu aneh banget sih, parah. Fans kali ya. Fans. Yang nyerupain Marsha gimana perasaannya? Gimana perasaan? Ya udah, fans kali sama aku fans. Kalau aku bukan jam 3 pagi, Terus jam 12 malam. Jam ini beda cerita loh. enggak, ini serius lah. Jam 12 malam kan begadang gitu ya, di rumah aja gabut gitu kan. Nggak bisa tidur, aku main HP. Terus kayak di luar ada suara, tahu pagar yang Pernah. ya, Tahu. pagar yang ngik gitu. Itu ngik gitu berulang kali, guys. Terus aku kayak ini nggak benar, aku mau tidur kan, setel headset, pakai headset dengan lagu yang kenceng banget gitu kan biar nggak kedengeran. Terus pas aku lagi sebelum nyalain lagunya, aku ngedengar di belah sananya itu kayak ada suara selang teh Oh apa sih? iya.
Angsa. Suara Katanya angsa. ya, kalau ada suara gitu, terus angsa. ada suara sayapnya terbang gitu. Katanya Kalau kalau ada suara angsa berarti ada Miss Mereka. Nah itu beneran. Tapi yang ngik-ngik itu, suara pagar itu, pas paginya aku ngedenger lagi kan. Aku ngedenger lagi dan ternyata pulsa token mau habis guys. Tapi yang suara angsa itu beneran, masa kalian pikir dong di depan rumah ada angsa? Ya kali ada angsa. Tengah malam lagi, angsa siapa coba? Dan kemarin aku kan bikin story kayak gini. Nah itu juga banyak yang cerita, katanya nggak beda jauh sih, cuma kayak ketindihan jam 3 pagi itu. Ketindihan, kebangunnya, kebanyakannya ketindihan guys. Kalau kalian punya pengalaman jam 3 pagi boleh cerita di bawah ya. Berbagi pengalaman. Begitu aja guys cerita dari kita, semoga bermanfaat buat kalian. Dan gak usah dipikir negatif ya, pikir positifnya aja. Itu badan kita lagi ini, badan kita lagi kecapean banget Ya, mungkin karena kecapean. Iya, jadi jangan terlalu wah ada hantu di rumah aku, nggak usah terlalu gitu. Segitu aja, jangan lupa kalian berikan like, comment, and subscribe, dan nyalain dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan tiap kali kita upload video baru, dan share video ini ke seluruh teman-teman kalian dan sosial media kalian. See you guys in the next video, bye. Sekitar jam 3 pagi, kalian Marsha sedang apa, mohon maaf. tugas. Marsha nugas guys. Kalian di rumah aja ngapain aja? Kalau aku sama Marsha nugas terus. Tungguin Tasya. Iya naon. Thank you. She's a Mona Lisa. She's a Mona Lisa.